Selamat siang Pak Anam. Selamat siang Pak. Ya, Pun baik Pak Anam. Mohon maaf, ini siang-siang saya datang ke rumah Pak Anam. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Anam. Ada waktu Pak Anam? Oh iya Pak. Ini kurang lagi santai. Gimana Pak? Iya Pak Anam. Ini saya sedang ada masalah di kelas saya. Mungkin Pak Anam punya solusi karena di kelas saya itu ada satu anak Pak Anam yang sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Setiap diberikan tugas itu dia selalu tidak tepat waktu Pak. Ini saya berpikir bagaimana caranya si anak ini bisa mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Itu Pak. Oh, jadi Pak Ki tadi tujuannya ke sini mau tadi ya. Tadi apa Pak Ki? Oh, ada siswa Pak Ki yang susah. Oh, selalu telat dalam mengumpulkan tugas. Iya betul Pak. Jadi pertemuan ini tujuan Pak Ki adalah untuk kita membahas mengenai tadi anak siswa Pak Ki yang tadi sering terlambat dalam mengerjakan tugas tadi. Iya. Tujuan saya ya itu Pak, kita bisa bertukar pikiran mungkin Pak, atau mungkin Pak Anam punya pengalaman yang sama. Jadi tujuan saya nanti supaya anak ini bisa tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya Pak. Oh gitu ya Pak. Oh, misalnya kalau menurut Pak Ki, sebab dari murid Pak Ki itu tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas itu apa gitu Pak Ki? Kalau saya pikir mungkin dari Pak. Satu dari yang dia tidak mau konsentrasi belajarnya. Jadi ketika ada tugas-tugas dia selalu mengabaikan. Karena ini anak-anak kelas 4 Pak. Biasanya anak kelas 4 itu kan peralihan ya, dari anak-anak yang memang mungkin masuk ke usia yang lebih tinggi tapi nakal-nakalnya ibaratnya seperti itu di SD Pak. Ya mungkin itu satu anak ini ya agak main itu tadi. Mungkin masalahnya di situ Pak. Ya malasnya dan mungkin gangguan karena banyak bermain HP itu Pak. Jadi menurut Pak Ki tadi siswa Pak Ki tadi terlambat mengumpulkan tugas itu karena apa? Sering main HP sendiri, kemudian konsentrasi belajarnya yang kurang ya Pak? Jadi saya kira itu Pak masalahnya. Menurut Pak Ki sendiri, kalau konsentrasi belajar itu yang bagaimana? Agar anak itu bisa berkonsentrasi itu menurut Pak Ki bagaimana? Kalau saya mungkin menjauhkan itu Pak, menjauhkan gadget atau HP-nya, yang artinya dia tidak setiap waktu bisa membawa HP-nya. Mungkin di rumah ya, kalau di sekolah jelas tidak diperbolehkan. Tapi kalau di rumah, nanti di sekolah kita berikan pelajaran, berikan tugas, tapi di rumah dia kembali lagi mainan HP kan, ya sama saja. Nah, saya pikir bagaimana cara menjauhkan HP ini dari anak ya. Jadi mungkin salah satu caranya bisa dengan itu ya Pak ya, dengan mungkin dengan cara menjauhkan HP dari siswa ya. Kalau untuk tadi untuk di sekolahan Pak Ki sendiri ya dilarang membawa HP. Iya Pak. Gitu. Untuk tadi dalam pengumpulan tugas kalau dari skala itu anak yang tadi sering terlambat itu skala dari 1 sampai 10 itu keterlambatannya itu dinilai berapa Pak? Kalau nilai mungkin dinilai Pak, dinilai 6 itu Pak. 6? Iya. Jadi
Kemungkinan yang bisa Pak Ki rencanakan untuk mencapai tadi, agar anak lebih apa, lebih giat dalam belajar, terutama mengumpulkan tugas tadi agar tepat waktu. Mungkin Pak Ki punya rencana yang ingin Pak Ki laksanakan? Iya. Sudah ada di pikiran Pak untuk rencana-rencana itu. Satu, mungkin memberikan pemahaman kepada anak itu secara pribadi. Tapi itu juga sudah saya lakukan Pak, tapi sepertinya keberhasilannya kurang. Kemudian mungkin rencana yang saya pikirkan lagi adalah berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Mungkin dengan saya berbincang dengan orang tuanya, nanti orang tua juga paham tentang belajar anaknya gitu. Oh, berarti mungkin tapi ya dengan cara berkomunikasi dengan orang tua. Iya. Untuk mungkin untuk berkomunikasi dengan orang tua, mungkin langkah-langkah yang dilakukan Pak Ki mungkin bagaimana? Saya mungkin karena saya tahu Pak rumah dari anak itu dan saya kenal orang tuanya Pak. Jadi mungkin saya bisa datang langsung ke rumah siswa, kemudian bisa ngobrol dengan orang tuanya secara langsung itu. Oh gitu ya Pak. Mungkin untuk apa? Bisa itu bagus untuk mungkin Pak Ki datang langsung ke tempat kediaman orang tua siswa gitu Pak. Iya. Untuk waktu pelaksanaannya, jenengan bisa laksanakan kapan kira-kira Pak? Yang saya rencanakan ini ya secepatnya mungkin Pak nih. Secepatnya supaya anak ini tidak berlarut untuk tidak mengerjakan tugas-tugas itu. Dari tadi mau langkah-langkah Pak Ki tadi untuk datang langsung ke kediaman orang tua siswa, mungkinkah ada gangguan-gangguan yang bisa diantisipasi gitu Pak? Gangguan mungkin pertama Pak, apa namanya? Menyesuaikan jadwal antara ketemunya dengan orang tua itu Pak. Kan karena orang tuanya juga bekerja. Jadi kalau jam kerjanya saya jam kerja berarti tidak bisa ketemu dengan beliau orang tua siswa ini karena dia juga kerja Pak. Gitu ya. Jadi mungkin itu gangguannya Pak. Bagaimana untuk bisa bertemu langsungnya itu waktu itu Pak. Mungkin dari segi waktu yang berbenturan, mungkin karena tadi apa Pak, orang tua siswa yang juga bekerja orang tuanya juga bekerja. Mungkin ada yang bisa membantu untuk memudahkan rencana yang Pak Ki tadi buat? Mungkin saya itu Pak, nyari nomor HP-nya dulu mungkin ya Pak. Nyari nomor HP-nya, jadi saya hubungi dulu, saya hubungi dulu orang tuanya, kemudian kita komunikasi kapan bisa ketemu secara langsung dan membicarakan masalah belajar dari putranya ini Pak. Itu mungkin bisa. Dari tadi kan untuk siswa Pak Ki yang tadinya skala kalau prioritas penilaiannya tadi di skala 5, target Pak Ki ini setelah Pak Ki tadi rencananya untuk bertemu orang tua, mengomunikasikan mengenai cara belajar atau bagaimana tadi, cara belajar tadi, skala yang ingin Pak Ki dapatkan itu dari 1 sampai 10 tadi berapa Pak untuk peningkatannya? Ya mungkin peningkatannya juga tidak minta yang besar gitu Pak. Saya hanya menargetkan dari peningkatan itu ke nilai 8 Pak. Kalau 8 gitu Pak. 1 sampai 10. Okay. Sekarang gini Pak, komitmen jenengan terhadap rencana tadi untuk datang ke rumah orang tua siswa tadi bagaimana Pak?
Ya komitmennya saya pertama nanti akan cari nomor HP-nya dulu Pak. Ya, Ya tadi. walaupun saya kenal tapi artinya saya juga tidak akrab dan tidak menyimpan nomor telepon dari bapaknya si siswa ini Pak. Mungkin nanti saya cari dulu nomor teleponnya, kemudian coba saya hubungi, kemudian nanti kita akan bincang-bincang untuk menentukan waktu kapan bisa ketemu. Itu mungkin Pak. Oh iya. Tadi untuk rencananya tadi dilaksanakan kapan Pak Ki? Secepatnya Pak, nanti besok saya coba cari nomor telepon itu Pak, besok. Iya. Besok saya akan coba menghubungi dari temannya, nanti siapa tahu tahu nomor telepon dari bapaknya. Oh, bagus sekali Pak Ki rencananya, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sehingga siswa Pak Ki ya, tadi yang sering terlambat mengumpulkan tugas semoga menjadi lebih giat, lebih tertib dalam mengumpulkan tugas. Iya. Mungkin ada yang dibicarakan lagi Pak Ki? Saya kira cukup Pak, itu tadi keresahan saya Pak, dan terima kasih Pak Anam sudah mengarahkan ini tadi Pak. Terima kasih sekali Pak. Iya Pak, sama-sama Pak Ki. Semoga selalu sehat walafiat. Ya, terima kasih Pak Anam. Demikian juga Pak Anam. Begitu ya Pak Anam. Terima kasih arahannya Pak Anam. Saya mungkin nanti selanjutnya setelah saya melaksanakan aksi, saya bisa berbincang lagi dengan Pak Anam ya. Oh iya, siap. Bisa melakukan apa namanya refleksi lewat coaching ini tadi lagi ya Pak. Oh, siap Pak. Saya tunggu pokoknya undangan coachingnya. Jadi Pak, terima kasih. Itu mungkin Pak Anam, saya juga pamit undur diri Pak Anam. Oke. Ya Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.